adik-adik semuanya. Bagaimana nih adik-adik kabarnya? Setelah 1 minggu kemarin kita gak berjumpa, sekarang berjumpa lagi dengan Kak Valen. Kakak percaya banget nih adik-adik semua yang lagi di rumah nih, pasti udah pada siap, pasti udah pada wangi, pasti udah semangat banget untuk ibadah hari ini. Nah, kakak mau cek nih ya, yang udah pada semangat nih ya, dengan yel-yel. Kalau kakak bilang ibadah sekolah minggu online GKP Sadang, ada-ada harus jawab yes, yes, luar biasa. Siap adik-adik? Oke ya, kakak coba ya. Ibadah online sekolah minggu GKP Sadang, yes, yes, luar biasa. Wah, puji Tuhan nih. Kakak percaya adik-adik semua udah pada mantengin HP, udah disiapin sama mama papanya kita untuk beribadah. Nah adik-adik, yuk sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua kita untuk berdoa. Nah adik-adik, gimana sih sikap berdoa tuh kayak gimana sih adik-adik? Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi ya Allah Bapa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang telah Engkau beri, untuk setiap nafas kehidupan yang boleh Engkau beri Tuhan, untuk setiap berkat yang boleh Engkau limpahkan kepada kami. Kami mau mengucapkan syukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk boleh dapat beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan meskipun ibadah kami online, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas. Kami percaya bahwa Roh Kudus boleh hadir di tempat kami Tuhan, untuk boleh dapat memenuhi hati kami, agar kami Tuhan boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah di masa muda-muda kami, di masa belia kami Tuhan, kami boleh dapat mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah hari ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Wah, puji Tuhan ya adik-adik ya. Udah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik? Udah siap belum? Kalau adik-adik udah siap, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Nah adik-adik tahu gak lagu itu? Kakak nggak tahu, pasti adik-adik semua udah hafal tuh dengan lagu itu. Nah adik-adik, yuk kita mau memuliakan nama Tuhan lewat pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi lagu ini ya. Mari adik-adik menyanyikan lagu bersama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yeay! Wah adik-adik, kita berdoa sudah, kita memuji nama Tuhan sudah.
tinggal apa ya adik-adik ya? Betul adik-adik, kita belum mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik udah siap, kakak mengundang adik-adik semua, kita bawa Alkitabnya, minta bantuan mama, minta bantuan papa ataupun kakak yang ada di rumah untuk membukakan Alkitab. Nah, pembacaan firman kali ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Kakak ulangi lagi ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Tentang apa sih pemberitaan firman kali ini? Nah, adik-adik penasaran kan? Kakak kasih tahu sedikit ya. Cerita firman Tuhan hari ini itu tentang seorang nabi yang disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Sarfat menemui seorang janda. Dan di sana nabi itu akan mengadakan sebuah mujizat. Nah, adik-adik penasaran dong, mujizat apa sih yang akan diadakan Tuhan, yang mau Tuhan nyatakan buat janda itu? Nah, adik-adik daripada nunggu lama, yaudah sekarang kita mau dengar firman Tuhan, dengar cerita firman Tuhan kali ini. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh seorang nabi bernama Elia untuk memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa hujan tidak akan turun. Setelah itu, ia sendiri bersembunyi tinggal di tepi sungai Kerit, namun selang beberapa lama sungai itu pun menjadi kering. Tuhan pun kemudian menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke kota Sarfat, karena Tuhan sudah menyiapkan penolong bagi Elia, yaitu seorang janda. Pada akhirnya, pergilah Elia ini dan bertemu kepada ibu janda di jalan yang sedang mencari kayu bakar. Elia pun meminta segelas air kepada ibu janda ini, dan ibu ini pun memberikan air kepada Elia untuk diminum. Namun ketika Elia meminta roti, ibu janda ini pun menjawab, "Aku tidak punya sepotong roti pun di rumah. Yang ada padaku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak yang tersisa untuk dimasak. Namun setelah aku memasaknya menjadi roti, mungkin aku dan anakku akan mati kelaparan karena kami tidak punya persediaan." Namun Nabi Elia pun menjawab, "Jangan takut ibu, buatlah makanan untukmu dan anakmu. Namun sebelum itu buatlah satu roti kecil dan bawalah kemari. Sebab Tuhan mengatakan bahwa mangkokmu akan selalu berisi tepung dan botol itu akan selalu berisi minyak sampai pada saat Tuhan mengirimkan hujan ke muka bumi." Lalu ibu itu pun pergi melakukan seperti apa yang diperintahkan Elia kepadanya. Setiap kali ia membuat roti, mangkuk itu selalu saja berisi tepung dan botol itu selalu saja berisi minyak, percis seperti apa yang Tuhan janjikan. Namun selang beberapa waktu, anak ibu itu pun jatuh sakit, makin lama makin parah, dan akhirnya anak itu pun meninggal. Hati ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya yang terbujur kaku, tidak berdaya, meninggal karena sakit. Ibu ini pun akhirnya pergi ke Elia dan berkata, "Apakah Bapak datang untuk mengingatkan saya atas dosa saya kepada Tuhan? Karena anak saya meninggal." Mendengar hal itu, Elia pun membawa anaknya dan meletakkan mayatnya ke tempat tidur dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, mengapa Engkau mendatangkan celaka kepada ibu janda ini? Ia sudah merawatku dan memberikan tumpangan kepadaku, ya Tuhan. Hidupkanlah kiranya anak ini." Tuhan pun mendengar doa Elia dan menjawabnya. Anak itu pun kembali hidup. Elia pun
membawa anak itu kepada ibunya. Janda itu pun berkata, "Sekarang saya tahu bahwa Bapak adalah hamba Tuhan dan perkataan yang Bapak katakan memang benar berasal daripada Tuhan." Sekian firman Tuhan kali ini, kiranya adik-adik terberkati. Nah, adik-adik, gimana nih cerita firman Tuhan kali ini? Nah, dari cerita firman Tuhan kali ini, kita belajar untuk membangun kepercayaan kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia. Ia yang berkuasa terhadap alam sehingga hujan tidak turun. Ia juga berkuasa dalam memelihara kehidupan manusia. Sehingga tadi aja kita bisa lihat ya, bahwa meskipun seorang janda tersebut hanya memiliki segenggam terigu dan sedikit minyak, namun Tuhan pelihara. Tapi lebih daripada itu, Tuhan juga menyatakan kehendaknya, kemuliaannya, kuasanya melalui anaknya, seorang janda itu yang dibangkitkan dari kematian. Wah, luar biasa banget ya kebesaran Tuhan tuh. Nah, adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik, maka dari itu yuk kita mau nih menyerahkan diri kita kepada kuasa pemeliharaan Tuhan dengan terus tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, gak terasa ya, ibadah hari ini sudah ada di penghujung acara. Buat adik-adik semua, biarlah ini menjadi berkat dan semakin boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Adik-adik, kakak juga mau ajak adik-adik semua, bagi yang persembahan, adik-adik bisa langsung diberikan ke gereja atau bisa dititipkan nih ke kakak Bagus atau kakak Hana atau kak Valen. Nah, untuk adik-adik, hari ini sebagai penutup, kakak undang adik-adik semua, kita mau berdoa, kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan karena ibadah hari ini telah selesai. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan, kalau kami boleh belajar dari firman Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan memelihara seorang janda yang meskipun terbatas Tuhan sumber daya yang dia miliki, namun dengan besarnya kuasa Tuhan, Tuhan mampu mengubah apa yang terbatas menjadi tidak terbatas. Tuhan mampu menunjukkan kuasa Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna atas kehidupan seorang janda tersebut. Tuhan, ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh semakin berserah, menyerahkan diri kami Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kepada Engkau ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami, menyerahkan segala ketakutan kami yang boleh kami hadapi Tuhan, untuk dibawa Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kuasa daripada Tuhan, kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh semakin terberkati, kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih lagi ya Bapa. Tuhan, hari ini kami sudah melaksanakan ibadah online. Kami percaya berkat Tuhan boleh semakin nyata bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa juga kepada gereja-Mu Tuhan, biarlah gereja Tuhan menjadi rumah Tuhan yang boleh semakin berdampak kepada orang-orang sekeliling kami, boleh semakin menjadi terang di mana kasih Kristus dinyatakan Tuhan. Kami berdoa juga kepada guru-guru sekolah minggu kami, biarlah Engkau yang memberkati pelayanan mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah itu semua Tuhan boleh buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk lingkungan kami, untuk Indonesia kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan masih sedang bergumul tentang corona ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan dan pernyataan Tuhan boleh menaungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa
kuasa Tuhan boleh memegang kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin merdeka, kami boleh semakin sehat dan dijauhkan daripada segala setiap sakit penyakit, sehingga kami boleh semakin tahu bahwa Tuhan terlebih besar daripada segala sesuatu yang ada di bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur untuk ibadah hari ini. Sebentar lagi kami mau selesai. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang saat ini sedang menonton ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di 2 minggu ke depan. Dah.